Saya lupa. Baik, dari situ maka saya identifikasi dari 5 isu, yaitu salah satunya adalah belum optimalnya roadmap penelitian ini. Dari aktualnya dia 5, terus kemudian problematiknya 4, dan kelayakan 3, dan layaknya adalah 4. Dia prioritas 1 dari 5 yang saya ambil setelah koordinasi dengan corporate. Dari isu USG juga begitu, dari urgensi, dari seriousness, dari growth, itu dia juga dengan jumlah 4, masing-masing nilai adalah 4, jumlahnya 12, masing-masing nilai 4, dan peringkat 1. Dari Fishbone, di situ ada 4 bagian, ada main, material, method, dan environment. Secara main, belum adanya dosen yang membuat roadmap secara optimal. Secara material, data secara dosen yang baru, termasuk saya itu belum ada, karena masih baru. Yang ada baru dosen yang lama. Tapi dosen lama itu termasuk Pak Edi juga sudah ada tapi belum masuk gitu. Nah, di metode ini harus sesuai dengan data sister dosen, penelitian dan pengabdiannya. Nah, secara environment ini belum jalan secara optimal karena banyak dosen yang masih penelitian sesuai dengan minat sebelumnya gitu. Jadi belum sesuai dengan home based prodi. Nah, dari itu saya memecahkan ada 5 isu pemecahan, ada 5 kegiatan, yaitu adalah satu berdiskusi dan konsultasi dengan mentor, dosen, dan koordinator prodi. Kemudian yang kedua mempelajari format referensi roadmap. Yang ketiga adalah membuat roadmap penelitian. Setelah mempelajari adalah membuat, baru menguji cobakan roadmap ini kepada dosen di informatika, lalu dilaporkan, dipembuatkan roadmap secara final. Dari metrik rancangan, ini saya kaitkan juga dengan agenda 2 dan 3. Contoh kegiatan 1, berdiskusi ini terkait dengan kolaboratif, harmonis, dan akuntabel. Kemudian di manajemen ASN, dia terkait perencanaan, dan smart, dia terkait digital etik. Yang kedua, dia terkait loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sementara di agenda 3, itu perencanaan dan digital skill. Untuk pembuatan roadmap, dia terkait dengan kompeten, adaptif, dan akuntabel. Di manajemen, dia terkait pengadaan dan digital culture. Yang uji coba dengan dosen prodi, dia terkait berorientasi layanan dan harmonis. Untuk manajemen, dia pengelolaan, dan smart ASN, dia digital culture. Untuk pelaporan hasil uji coba roadmap, dia akuntabel dan kompeten, serta manajemen, dia terkait pengelolaan, smart, dia digital etik. Secara jadwal kegiatan di sini kegiatan 1 dia di minggu 1, kegiatan 2 mempelajari format dia di minggu kedua dan ketiga. Sementara di kegiatan ketiga pembuatan roadmap dia di minggu ketiga dan keempat. Di sini kenapa dia overlapping? Karena ketika pembuatan roadmap ternyata kita menemukan referensi yang lebih aktual atau mungkin yang lebih baru. Nah, ternyata kita harus direvisi, maka disitulah overlapping itu terjadi. Seperti juga waktu uji coba dia overlap di minggu keempat. Ketika diuji coba kan ternyata ada evaluasi yang lebih dulu, maka perbaiki, lalu diuji cobakan kembali di minggu keempat. Baru minggu keempat dan lima, dia pelaporan hasil uji coba disusun secara bertahap. Secara antisipasi kendala, di sini contohnya misal di kegiatan 1, contohnya kesibukan, maka antisipasinya adalah menentukan jadwal yang lebih jauh-jauh hari gitu. Yang kedua, misal mempelajari format dan referensi roadmap, keterbatasannya adalah terbatas referensi roadmap yang spesifik, misal di institusi UIN gitu. Maka kita Dua cari, menit lagi. baik, kita cari referensi di Kemeristek dan sebagainya. Begitu juga dengan pembuatan roadmap, uji coba roadmap, dan pelaporan hasil uji coba. Jadi secara kesimpulan, aktualisasi ini merupakan langkah strategis untuk menyelaraskan arah penelitian dan pengabdian dengan potensi serta kompetensi dosen. Manfaatan ini memungkinkan untuk menyusun roadmap secara terukur, berbasis data, dan sesuai kebutuhan. Nah, implementasi ini diharapkan mencerminkan komitmen dasar ASN, nilai dasar ASN, dan juga dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat budaya riset, peningkatan mutu akademik, serta memperkuat reputasi universitas di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Sarannya adalah penguatan kolaborasi internal, kemudian yang kedua adalah pemanfaatan data secara optimal, dan monitoring itu. Nah, akan ini terus berjalan dan berguna bagi prodi, maka akan terus dievaluasi dan monitoring sesuai yang aku. Baik, terima kasih.
presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adi Wahyu Chandra untuk paparannya. Monggo silahkan kepada mentor Bapak Sapuan dimohon untuk penguatan dari paparan Mas Adi Wahyu. Silahkan Pak Sapuan, waktunya 4 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Yang saya hormati Coach, yang saya muliakan Ibu penguji, bahwa uh, sekarang ini di Prodi Saintek ada prodi baru yang namanya informatika, maka Mas Adi ini sebagai dosen yang kami perbantukan di Prodi Informatika, kemudian melihat bahwa roadmap penelitian di dosen informatika ini belum tertata dengan baik apabila kemudian disinkronkan dengan aplikasi. Saya sangat apresiasi untuk memberikan alur cerita yang baik sehingga nanti penelitian yang dilakukan oleh dosen yang ada di Prodi Saintek ini tidak keluar jalur, akan tetapi bisa memperkuat prodi informatika yang ada di Prodi Saintek di UIN Saizü Purwokerto. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kami akan kawal dengan baik sehingga nanti bisa bermanfaat untuk Prodi Saintek. Seperti itu, Ibu penguji, sehingga nanti hasilnya bagus. Oke, matur suwun sangat Pak Sapuan untuk penguatan yang disampaikan. Monggo Bu Ratna. Matur nuwun Bu Fatma. Yang pertama ya ucapan selamat dulu ini pada Mas Adi Wahyu Chandra Kusuma. 21 hari sudah kita lalui ya hari ini, sehingga hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan seminar rancangan aktualisasi. Kemudian yang berikutnya terima kasih juga Pak Sapuan ya, mungkin mendampingi nanti Mas Andi Wahyu ya untuk pelaksanaan aktualisasi besok di 1 bulan di tempat tugas ya di UIN Saizu. Saya mungkin hanya ingin menarik benang merah dulu Mas Adi Wahyu. Judul jenengan itu kan optimalisasi penyusunan roadmap penelitian dan pengabdian prodi berdasarkan Sister Dosen Program Studi Informatika UIN Profesor Saifuddin Zuhri. Berarti kan ini yang akan jenengan lakukan, penyusunan roadmap penelitian ini kan sebuah gagasan ya. Sebuah ya kalau misalnya kayak kita nulis KTI ini kan seperti solusi yang jenengan tawarkan. Ngoten Mas Adi Wahyu. Halo. Halo, sebenarnya lebih ke optimalisasi, maaf, lebih ke optimalisasi roadmap-nya Bu, gitu. Oke. Atau mungkin Jadi ini jadi misleading ya? jadi gini, karena memang di aturan pada penulisan RA itu kenapa jenengan diminta mendeskripsikan isu. Karena sebenarnya di judul ini kan isu jenengan dengan judul ini kan sama kan? Oke, Sama kan? Nah, oke. maka gini Mas Adi, maka biar ada benang merahnya, sebenarnya apa yang jenengan lakukan tadi? Sebenarnya untuk apa sih ketika jenengan itu mengoptimalisasi penyusunan roadmap penelitian Benopo tujuannya nggak? Ngapa tuh Mas? Kira-kira tujuannya apa cerita sih, weh? Tujuannya itu adalah, jadi kan prodi ini kan prodi baru. Nah, Ya. eh, selama ini roadmap itu belum ada sama sekali. Jadi penelitian dosen itu selama ini kayak sesuka aja gitu, Nah, suka-suka mereka itu kan gitu. Ya, berarti kan sebenarnya permasalahannya adalah di situ kan. oke, Ketika dosen itu meneliti, yus pokoknya aku pengen neliti iki, surah urusan oke, kui manfaat mora, kan itu kan. oke. Ya, maka saya memberi ide. Ben jenengan kok ya orang ganti kegiatan, orang ganti judul, paling nanti judulnya tambahkan, Mas. Karena kalau permasalahan jenengan dengan sing mbok solusi atau gagasan kreatifnya podo lagi nggo apa jane
Kan gitu kan? Nggih, Ya nggih. roadmap ini untuk gue apa sih sebenarnya? Apa? Buat apa itu? Karena ketika kita membuat sama ya, ketika nulis KTI itu kan mesti yang awal itu kan ada masalah dulu kan. Nggih, Jadi masalahnya itu sebenarnya tadi yang jenengan sampaikan, termasuk tadi Pak Sapuan cerita. Ketika dosen itu meneliti tidak berdasarkan dari roadmap atau kebutuhan itu kan gitu. nggih, nggih, Atau dosen itu yang penting pokoknya nulis. nggih, Nah, tapi ternyata untuk kebutuhan di jurusan pas akreditasi atau mungkin pengajuan BKD dan seterusnya ternyata kurang manfaat. nggih. Lah, maka piye carane ben penelitian dosen itu nanti manfaat. Maka carane dengan mengoptimalkan roadmap penelitian. Ngono ya Mas Adi? Berarti penyusunan itu dihapus aja, Bung ya? Iya, malah justru saya pengen memunculkan apa ya? Memunculkan core isunya itu adalah terkait tadi terkait penelitian dosen yang belum sesuai dengan kebutuhan prodi apa ya bahasanya apa Oh, ya Pak berarti Sapuan ya. berarti core isunya yang diganti ya, Bu? Iya, core isunya. Soalnya gue jenengan gue karena gini, karena di judul itu nanti harus muncul tiga hal, Mas Adi. Nggih, Nomor satu, kui masalahnya atau core isu yang mbok angkat. Nomor loro, sing meh mbok lakoni mau, nganggo roadmap kui kan ngono. nggih, Sing nggih. ketiga, kui lokuse. Jenengan roadmap karo lokuse wis ono, tapi nggo opone ki ra ono. Oh, Lah nggih, gue nggih. opone kuwi sebenarnya dimunculkan pada core isu karena kalau saya lihat saya tadi malam baca tuh yo bingung. Lah iki kok antara core isu sama gagasan kreatifnya podo kan ngono. Lah maka sebenarnya tuh ya nanti tambah ganti aja. Core isunya ganti wae kayak mau apa ya kurangnya atau masih ditemukan banyaknya penelitian yang tidak sesuai dengan apalah mungkin Nggih, jenengan yang lebih paham untuk kalimatnya. Ngoten nggih Mas Adi, nggih. ben jenengan ora usah ganti kegiatan karena ganti kegiatan iki ku yo repot banget itu ya. Nggih, Cuman ben dimunculke ning gone judulnya nanti pokoknya tiga unsur itu harus ada ya. nggih. Harus ada permasalahan, kemudian tadi yang solusinya itu adalah yang terkait roadmap tadi, kemudian lokusnya di prodi informatika tadi. Oke. Izin bertanya, Kemudian, Bu. G, monggo. Berarti yang nanti kan core isu diganti sesuai dengan diskusi ini, nanti di judul juga berarti ditambahkan Iya, permasalahannya juga, Bu ya? betul. Tambahkan, G. Tambahkan aja. Tapi kan kegiatan kan luwih gampang nggak? Luwih gampang menyesuaikan kuwi Nggih, daripada engko jenengan ngorak-ngarik kegiatannya kan angel, ya nggih, kan? nggih, Bu. Karena sebenarnya kan yang Mas Adi Wahyu pengenkan kan itu kan untuk mengatasi permasalahan yang mungkin tadi Pak Sapuan juga sudah menyampaikan secara lisan, beliau menyampaikan karena selama ini penelitian dosen ya sesuka hatinya dosen aja. Wes mbok ora ngurusi ki engko nggo prodi ki manfaat apa ora ora urusan kan ngono lah Nggih, saiki Mas Adi pengine dosen-dosen kuwi nek penelitian ya sesuai karo roadmap kuwi ngoten to? nggih. Nah, wis kuwi engko sampaikan wae ning nggone core isune karo engko judulnya diganti. Ngoten Nggih, nggih? matur suwun. Oke, kemudian yang berikutnya tadi saya lihat di metrik ya. Di metrik jenengan itu masih memunculkan keterkaitan dengan agenda 3, betul? Betul, Bu. Nah, nanti ya, jadi di RA ini untuk keterkaitan dengan agenda 3 itu dimunculkannya pada deskripsi isu. Contoh, masih banyak atau masih apa ya, apa misalnya banyaknya atau mungkin banyaknya dosen yang menulis tidak sesuai dengan kebutuhan prodi misal. Nggih, Maka di situ nanti panjenengan identifikasi itu masuk pada Smart ASN atau manajemen ASN. Kalau itu kan kaitannya dengan manajemen ASN kan? nggih, Karena apa gitu kan? Karena ya pokoknya asal nulis aja gitu kan tidak sesuai dengan kebutuhan. Maka nanti keterkaitan dengan agenda 3 itu munculkan pada deskripsi isu. Oke. oke. Nanti jadi yang di kolom 6 yang keterkaitan dengan agenda 3 bisa di-delete saja. Oke. Baik. Tapi nanti pindahkan di bagian deskripsi isu. Nggih, Kemudian nanti ya untuk mungkin Mas Adi Wahyu bisa menjelaskan satu saja ke saya
tentang kegiatan yang sudah panjenengan rancang tadi yang nantinya itu merupakan salah satu kendaraan untuk menerapkan salah satu core value ASN berakhlak itu yang seperti apa? Mungkin salah satu saja, salah satu kegiatan yang jenengan sudah rancang, kemudian implementasi atau penerapan berakhlaknya itu seperti apa? Monggo silahkan Mas Adi Wahyu, bisa dijelaskan secara lisan mawon. Salah satu ya. Salah satu saja. Jadi salah satunya contohnya adalah uji coba lab. Nah, itu kan, terkait juga dengan dosen, jadi melibatkan dosen untuk mengevaluasi apakah ini sudah sesuai dengan penelitian mereka, dengan home base prodinya. Nah, ini termasuk dalam berorientasi layanan karena kita juga sebagai prodi itu selain melayani mahasiswa juga bisa memberikan pelayanan juga ke anggota prodi, ke dosen gitu. Jadi dosen juga merasa terayomi oleh prodi begitu. Nah, itu terkait dengan berorientasi layanan serta harmonis. Nah, harmonis ini keterbukaan secara evaluasi antar dosen tidak saling menjatuhkan tapi saling mendukung. Jadi setiap interaksi antar dosennya harmonis begitu, Bu. Oke, oke. Nanti ya mungkin lebih diperjelas gitu ya karena saya lihat ada ini misalnya kegiatannya adalah melakukan koordinasi dan evaluasi. Kemudian, sebentar, sebentar, maaf salah, salah. Ini masih yang tadi sebentar. Jadi ini sebagai contoh ya tadi panjenengan sudah secara detail gitu ya, secara detail menyampaikan ya, maka nanti ketika panjenengan menuliskan di metrik ini tadi, nggih, nanti apa yang panjenengan sampaikan ke saya itu ya nanti bisa dideskripsikan seperti itu di dalam metrik. Oke. Jadi tidak hanya misalnya ya beberapa ya misalnya. Terbukaan, oke. Ya nanti monggo silahkan intinya ditambahkan gitu ya, diperjelas lagi untuk yang agenda kedua ya, keterkaitan substansi untuk agenda kedua nanti yang nomor 6 dibuang. Tadi misalnya jenengan ketika melakukan berdiskusi dan berkonsultasi, maka ketika pelaksanaan kegiatan diskusi ya dimunculkan gitu ya, di situ adalah adanya kegiatan kolaboratif dan seterusnya. Sebenarnya kalau panjenengan pengen lebih mudah itu bisa di pertahapan. Misalnya ketika membuat janji pertemuan ini sebenarnya kan juga muncul di situ ada kolaboratif, kemudian harmonis dan akuntabel sebenarnya kan juga. Maka nanti kenapa saya meminta di agenda kedua ini lebih diperjelas karena nanti pada saat jenengan menyusun yang namanya laporan aktualisasi nanti akan direkap Mas Adi. Akan Oke. direkap, oh berorientasi pelayanan ki saka kegiatan satu sing sampai kegiatan 5 ki munculnya ping piro. Kuwi engko akan direkap di akhir. Oh, oke. Maka sebenarnya ketika panjenengan semakin banyak dapat menerapkan nilai-nilai berakhlak itu lebih bagus. Itu nggih Mas Berarti Adi. pertahapan gitu, pertahapan dari Nggih. kegiatan ya. Nggih, nggih nanti bisa di gitu. Kemudian lagi dampaknya per metrik kegiatan itu jenengan juga belum ada analisis dampak. Ini yang Oke. membedakan rancangan aktualisasi CPNS golongan ketiga dan golongan kedua. Nanti ditambahkan analisis dampak per kegiatan. Kalau kegiatan itu tidak terlaksana, kuwi analisis dampaknya seperti apa? Baik, Bu. Gitu ya. Oke. Satu lagi, nek iso jadwalnya mau kan jenengan kan minggu minggu ke minggu ke minggu ke ya. Nek iso dikai tanggal Mas. Oh, oke, oke, Bu. Ya, Oke. gitu nggih. Ya, Nggih, itu matur saja nuwun. Mas Adi Wahyu. Matur nuwun Pak Sapuan gitu ya. Mungkin tadi hanya perlu penguatan saja untuk core isunya supaya ada benang merah antara core isu dengan gagasan yang Mas Adi Wahyu akan eh, dilaksanakan. Itu saja Bu Fatma, matur nuwun. Terima kasih Bu Ratna untuk saran dan masukannya. Terima kasih untuk penguatan dari Pak Sapan. Monggo nanti Mas Adi nggih, silahkan nanti disesuaikan gitu. Nggih, matur nuwun Bu Fatma. Terima kasih. Monggo silahkan untuk bisa live room dan dipanggil untuk teman berikutnya nggih. Nggih, nggih, Bu. Matur nuwun Bu Fatma, Bu Ratna, Pak Sapuan. Nggih, Terus nuwun izin nggih. live, Bu. Nggih. Untuk peserta
Pak An, ada nggak? Mbak Ana, silakan masuk room kelompok 1. Oke, Pak, makasih.